Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dava Bintang Ramadan dari Teknik Geofisika dengan RP 5017241044 kelas B. Di sini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang konversi suhu, cara mengkonversi suhu dengan bantuan Jupyter Notebook. Berikut penjelasannya. Yang pertama-tama, mari kita buka Jupyter Notebook dulu. Kita cari di pencarian, ketikkan Jupyter Notebook. Nanti otomatis akan masuk ke dalam Chrome. Nah, setelah masuk, kita akan membuat file baru, klik New, kemudian pilih Notebook. Kita pilih drag, kita beri judul bebas, terserah kasih judul atau tidak. Saya akan kasih judul konversi suhu. Enter. Untuk melakukan codingan ini, untuk melakukan codingan tentang konversi suhu, kita membutuhkan dua library, yaitu NumPy dan juga Matplotlib. Oleh karena itu, kita harus mengundang dua library tersebut dengan cara memasukkan perintah import. Yang pertama tadi NumPy as np. Nah, S ini berfungsi untuk mempersingkat pengkodingan nanti. Di dalam pengkodingan agar tidak menulis NumPy, kita cuma butuh untuk mengoding nanti, kita cuma butuh np saja untuk memasukkan library nanti di dalam pengkodingan. Jadi tidak perlu menulis NumPy. Juga import matplotlib iplot as plt. Nah, kita sudah menyiapkan dua library ini. Untuk berikutnya, kita klik Shift Enter. Nah, kita akan masukkan codingan dari Celsius. Nah, kita ketikkan print dalam kurung, dalam kurung temperatur Celsius. Nah, ini berfungsi sebagai menampilkan pesan. Maaf, ini kurang. Kita beri tanda petik 1. Nah, ini berfungsi sebagai pesan yang menjelaskan bahwa konversi suhu akan dilakukan. Jadi sebagai seperti judul lah. Kemudian itu kita masukkan i_cell dengan int input temperatur Celsius degree. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya adalah nanti setelah kita run codingan ini untuk meminta pengguna untuk memasukkan suhu dalam Celsius. Jadi kan ini awalnya kita konversi suhu dari Celsius ke Reaumur, ke Kelvin, dan ke Fahrenheit. Nah, ini codingan ini fungsinya untuk itu. Kita memasukkan suhu berapa derajat Celsius yang akan kita konversikan. Setelah itu kita masukkan yang mau kita konversi. Apa saja, yaitu ya, pertama Kelvin ya, derajat Kelvin. Kemudian itu I sel plus 23,15. Koma di sini bentuknya titik. Ini dari mana? Rumus ini dari mana? Yaitu dari konversi suhu yang kita pelajari di SMA. Konversi suhu, saya ambil contoh yang ini. Nah, ini. Nah, Celsius ke Kelvin
adalah Celsius. Cara mencari Kelvin setelah diketahui Celsius adalah Celsius ditambah dengan 73,15. Gitu. Kemudian suhu T itu temperatur, teman-teman. Suhu Fahrenheit. Rumusnya ialah T 9/5. 9/5 suhu Celsius ditambah dengan 32. 9/5-nya bagaimana menulisnya? Yaitu bintang. Bintang itu di sini fungsinya sebagai perkalian, sebuah perkalian. 9/5 plus 32. Kemudian eh, Reaumur sama jadinya di underscore sel. Berapa tadi? Itu 4/5. Cara mencari Reaumur ketika diketahui Celsius adalah 4/5-nya Celsius. Nah, setelah itu kita ketikkan print temperatur in Kelvin sama dengan Y underscore K. Nah, fungsinya ini itu apa? Yaitu setelah kita masukkan nilai Celsiusnya, fungsi ini tugasnya untuk merunning fungsi running. Nah, nanti akan berjalan. Lanjut sama yang Fahrenheit juga. Atur. Kemudian Reaumur juga sama. Nah, ini ada kesana. Kita shift enter untuk menjalankan sistemnya. Nah, kita diminta untuk memasukkan Celsius, suhu Celsiusnya. Contoh saya akan memakai 100. Kemudian kita klik enter. Nah, akan otomatis, secara otomatis akan tertampil suhu yang berada di Celsius, di Kelvin, di Fahrenheit, dan di Reaumur. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversi dari Kelvin ke tiga lainnya. Caranya adalah sama seperti yang Celsius tadi, sama print temperatur on Kelvin. Nah, ini K sama seperti yang tadi, int, input. Ya, maaf tadi belum menjelaskan fungsi dari TK in, dari int itu sendiri. Int ialah fungsi dari fungsi ini, fungsi yang atas ini, yang ini, itu fungsinya meminta pengguna untuk memasukkan suhu dalam derajat Celcius. Kalau yang itu derajat Celcius, kalau yang ini, oh maaf, Kelvin. Nah, ini dalam derajat Kelvin dan mengubah inputnya menjadi angka bulat. Jadi fungsinya int itu tadi itu mengubah menjadi angka bulat. Untuk berikutnya kita masukkan rumus T, kita cari yang pertama Celsius T dalam mencarinya. Itu tergantung rumus ini. Untuk mencari Celsius kita menggunakan Kelvin, suhu Kelvin yang diketahui dengan 273,15. Jadi 3,15. Untuk mencari Fahrenheit, rumusnya yaitu nah seperti ini. Jadi
Menulisnya min 3, 15, 9/15 kali. Jangan lupa teman-teman, kalau kali tidak bisa langsung menulis 9/5 begini. Harus dengan simbol bintang. 5 plus 22. Untuk yang reamur, rumusnya ialah 4/5. Oke, dalam kurung jangan lupa agar operasinya bisa langsung. K, 3,15, 4/5 kali 4/5. Nah, setelah itu yang akhir. Untuk agar bisa tertampil teman-teman, yaitu dengan in Celsius. Oke, temperatur reamur sekarang. Nah, setelah itu, setelah selesai semua, kita klik Shift Enter untuk merunning codingan kita. Nah, kita disuruh untuk memasukkan suhu di Kelvinnya. Kita masukkan 500, kemudian klik Enter. Nah, ini dia teman-teman konversi dari Kelvin ke 3 lainnya. Gitu. Untuk memulai ulangnya, kita ingin memasukkan angka lain. Kita klik sini, kemudian klik Shift Enter lagi. Contohnya 1000. Gitu. Untuk selanjutnya, kita akan mengkonversi dari reamur ke 3 lainnya. Perintahnya sama. Print reamur. Jadi, F. Nah, untuk rumusnya, kita lihat di sini tadi. Mulai dari Celsius. Sorry, dengan rumusnya untuk mencari Celsius, 5/4 R. Jadi, T R kali 5/4. Nah, begitu. Kemudian kita cari Kelvin. Jadi, R apa? Kelvin. Ini. Jadi, dikalikan dengan 5/4. Untuk mencari Fahrenheit. Kan 94. Nah, untuk memunculkan tadi, kita print seperti yang tadi. Nah, untuk mencari suhu yang lain, kita akan memasukkan suhu dalam reamurnya. Contoh, saya akan memasukkan 100.
klik enter. Nah, akan langsung tertampil seperti ini. Gitu. Oh, ini ada kesalahan. Nah, begitu. Nah, yang terakhir yaitu kita akan cari dari suhu Fahrenheit. Ya, kurang Fahrenheit. Di sama seperti yang tadi, ya, di enter. Nah, untuk rumusnya yang pertama kita akan mencari Celsius terlebih dahulu. Rumusnya Celsius. Nah, ini teman-teman rumusnya. Tadi, ini dulu. Kalikan dengan 59. Ini, oh, oke. Terus, 3,17. Ini rumusnya kalikan dengan 9/49. Nah, ini jangan lupa teman-teman untuk kita tuliskan juga agar tertampil nanti sebagai fungsinya ini. Nah, setelah selesai kita akan klik shift enter. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan, saya akan memasukkan 100 lagi. Ini kita klik enter. Nah, kita akan langsung mendapatkan hasil yang kita minta. Nah, sekian teman-teman video dari saya tentang konversi suhu, coding konversi suhu dengan menggunakan Jupyter Notebook. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan atau ketikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.